Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah kebijakan. Tapi faktanya adalah pemerintah terlihat dilema karena kebijakan ini malah justru lebih horor daripada dampak kesehatan itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak grogi nih Bang, karena orang-orang yang di hadapan saya ini adalah orang-orang hebat semua. Bang Jayadi ini kalau tidak salah profilnya orang Mandar kan Bang? Orang Mandar yang di Palembang, enggak, saya Palembang, sama dengan Bung Refli. Bung Refli itu dulur saya. Ya Bang. Saudara saya, Ketua Umum Afandi Ismail dan Bang Rocky Gerung, no Rocky, no party lah Bang. Siap Bang. Nah, ini sebetulnya agenda instruksi aksi ini, seruan aksi nasional yang kami lakukan ini sebetulnya ini awalnya datang dari bawah. Banyak teman-teman yang mengalami kesulitan di daerah rata-rata menyampaikan aspirasinya kepada kami bahwa situasi di daerah masing-masing sementara mengalami suatu darurat COVID, ada ketakutan di sana, ada bayang-bayang keharusan untuk di satu sisi ikut dengan instruksi pemerintah, di sisi lain mereka harus memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai keluarga misalnya. Beberapa waktu lalu juga saudara-saudara kami di cabang dan Batko di wilayah telah melakukan aksi unjuk rasa, namun apa boleh buat termasuk di Jakarta, justru mereka ditahan dan sampai sekarang salah satu kader kami misalnya di Ambon itu masih dipenjarakan. Bagi kami kemudian menganggap kenapa sih orang kalau menyampaikan kritikannya melalui media sosial kok harus dipidanakan, kemudian orang yang unjuk rasa malah direpresif. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Demokrasi macam apa ini? Kira-kira begitu Bang. Saya lanjut mungkin di awal tadi saya sudah antar juga mengenai dinamika internal. Jadi ini banyak nih sekarang, ada yang pro dan ada yang kontra, termasuk orang yang masih mengaku bahwa mereka adalah yang konstitusional sedangkan kami inkonstitusional. Sekedar gambaran juga untuk seluruh kader dan seluruh publik untuk memahami ini, bahwa di Januari saya terpilih sebagai pejabat ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi, dan teman-teman pengurus termasuk majelis pengawas dan konsultasi organisasi itu memilih saya sebagai pejabat ketua umum. Di bulan Januari kami telah meminta kepada kepengurusan yang lain untuk melakukan rekonsiliasi agar dilakukan kongres bersama. Tetapi teman-teman ini tetap memaksakan supaya kongres di Surabaya dijalankan. Maka lahirlah hasil kongres Surabaya yang bagi kami itu inkonstitusional. Itu dinamika singkat terhadap kondisi organisasi kami. Jadi kalau ada yang mencatut nama institusi kami, Himpunan Mahasiswa Islam, saya kira itu harus dikaji secara konstitusional. Dengan ini juga saya menyampaikan kepada Saudara Raihan yang mengaku sebagai Ketua Umum PBHMI, kami dari pejabat Ketua Umum mengundang kepada saudara untuk kita buka kepada publik, diskusi bersama, kita berdebat di Sekretariat PBHMI, menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, kita bicarakan di Sekretariat PBHMI, kami siap, silakan. Nah, saya lanjut terkait seruan aksi nasional ini, tadi saya sudah antar bahwa ini sebetulnya sudah terjadi di cabang Ambon sendiri, di Batko Malut, itu sudah dilakukan aksi berjilid-jilid penolakan terhadap kebijakan pemerintah mengenai situasi penanganan COVID, dan itu sampai sekarang ada yang ditahan dan belum dikeluarkan. Itu salah satunya. Kemudian di beberapa Batko juga meminta agar PBHMI mengambil sikap. Di Jakarta juga teman-teman direpresif oleh dalam hal ini kepolisian agar mereka tidak melakukan aksi. Nah, ini menjadi perhatian kami semua. Dan memang kami melihat bahwa daya kritis mahasiswa akhir-akhir ini semakin menurun. Kenapa? Karena tidak ada yang mengambil peran sebagai moral force, sebagai kontrol sosial dalam hal ini tentang bagaimana kemudian menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama adalah masalah penanganan COVID. Karena ini kita ngomongin COVID, maka baiklah kita akan bicara tentang COVID. Sebetulnya di tuntutan aksi kami ini melalui surat yang telah kami
didistribusikan ke seluruh cabang dan batko itu bukan hanya berisi tentang COVID, tapi juga berisi yang lain. Tadi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, bahwa di sini ada semacam dilematis, bahwa COVID ini kan bicara dua hal. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah kebijakan. Tapi faktanya adalah pemerintah terlihat dilema, karena justru kebijakan ini malah justru lebih horor daripada dampak kesehatan itu sendiri. Coba kita lihat bagaimana di daerah-daerah misalnya, kita bisa lihat ada pengamanan di sana, ada pembatasan dengan skala besar sampai PPKM. Ini justru mengakibatkan kelompok masyarakat bawah sangat-sangat terjerat. Di awal COVID saja kami sudah menyampaikan kritis, misalnya pada saat Maret 2020, di situ kan jelas Bang, bahwa saat COVID pertama kali terjadi di Wuhan di bulan Desember, itu kan pemerintah kita justru merespon seolah-olah bahwa masyarakat Indonesia ini katanya kebal COVID. Kenapa kebal COVID? Karena suka makan nasi kucing. Itu salah satu yang disampaikan oleh salah satu menteri kita. Jadi saya kira sejak awal memang pemerintah tidak siap. Akhirnya apa? Semakin ke belakang, pengendalian COVID ini semakin tidak terkendali akhirnya. Tadi kita dilema antara apakah kita fokus pada kesehatannya atau fokus pada pembangunan ekonominya. Akhirnya yang terjadi adalah kesehatan COVID dalam hal ini tidak semakin terkendali, sedangkan kebijakan ekonominya justru malah semakin parah juga akhirnya karena masing-masing dilema. Sedangkan kalau kita menggunakan referensi misalnya dari negara-negara yang berhasil lepas dari belenggu COVID ini, mereka fokus pada penanganan kesehatannya dulu, lalu akhirnya di belakangan setelah COVID bisa dikendalikan, baru kemudian dilakukan pengendalian soal ekonominya, yaitu memberikan insentif kepada masyarakat yang terpapar, diberikan bantuan usaha kepada mereka yang terpapar usahanya. Nah, saya kira pemerintah harus mempertimbangkan itu. Nah, dalam hal ketidakpercayaan publik juga, tadi sempat disinggung tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap presiden. Saya kira salah satunya karena presiden benar-benar tidak menjadi panglima dalam hal ini. Justru didistribusikan kepada anggota kabinetnya, misalnya dalam hal ini menterinya, yang kalau saya baca, saya nonton juga YouTube Refli Harun itu, Bang Refli Harun itu bagus sekali Bang. Soal profesionalitas, justru yang menjadi panglima di medan perang, justru diberikan kepada menteri-menteri yang notabene latar belakang mereka adalah seorang pebisnis. Kenapa tidak dibebankan kepada Kementerian Kesehatan misalnya dalam hal ini, ataukah diberikan langsung dipanglima langsung oleh presiden? Saya kira dengan begitu kepercayaan publik akan lebih bagus bahwa keseriusan pemerintah dalam menangani COVID itu betul-betul serius. Dan terbukti saat ini angka COVID justru semakin meningkat dan paling parahnya di bulan Juli ini. Bayangkan kasus COVID per hari ini itu kita sudah di angka 3.568.331 kasus. Artinya apa? Kita semakin tidak bisa mengendalikan masalah COVID ini. Makanya saya kira kalau bukan kami yang mengambil peran untuk mengingatkan kekuasaan, maka siapa lagi? Karena bagi kami salah satu cara untuk mengingatkan kekuasaan yaitu harus turun ke jalan. Nah, problemnya adalah banyak orang yang bertanya, kenapa harus memilih turun ke jalan? Kenapa tidak menyampaikan melalui media sosial atau melalui berita, melalui video, melalui tulisan dan lain-lain? Hal itu sudah kami lakukan sebelumnya. Silakan di browsing, banyak banyak telah kami lakukan sebelumnya soal kritik-kritik kami tentang kebijakan Bapak Presiden. Dan saya kira sekedar pengantar itu dulu Bang Refli. Terus konsistensi perjuangan kami, tentu kami akan tetap konsisten mengawal kebijakan pemerintah, bukan hanya masalah COVID, sekali lagi saya sampaikan, tapi juga hal-hal lainnya. Termasuk kebijakan ini kan, kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini sangat lemah, bahkan kebijakan yang bisa dikorupsi. Faktanya misalnya terjadinya korupsi bansos, dan juga termasuk sampai hari ini yang kami tahu distribusi bantuan sosial juga belum tersebar secara merata. Imbauan kami secara internal menyampaikan kepada seluruh peserta aksi besok pada tanggal 6 yang ada di Jakarta, yang ada di Jabodetabek, Banten, termasuk di seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami sudah konsolidasikan mengenai strategi aksinya. Kami akan tetap mematuhi itu karena bagaimanapun ini musim COVID, tapi apa boleh buat? Sekali lagi kami sampaikan, kami harus turun ke jalan untuk membuktikan kepada kekuasaan bahwa mereka selalu diawasi oleh kami.
Kemudian saya kira juga sangat banyak sekali yang menurut kami cukup aneh dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dilematis tadi ya tentang apakah kita fokus pada penanganan kesehatannya atau penanganan ekonominya. Ini dilematis tersendiri. Buktinya salah satu misalnya apa yang dilakukan oleh terakhir kalau tidak salah di tengah COVID ini Telkomsel justru meminjamkan dana kepada Gojek senilai 6,5 triliun. Ini ada apa? Sedangkan akan dikembalikan katanya sahamnya itu dalam bentuk saham, bukan dikembalikan secara utuh. Nah, ini mungkin salah satu menjadi alasan mengapa kami melihat bahwa sangat banyak keanehan-keanehan yang terjadi di pemerintahan kita. Itu sebagian kecil aja, Bang. Termasuk mengenai kerugian-kerugian negara, bagaimana kemudian perekonomian kita pertumbuhannya lambat, kebijakannya tidak tepat sasaran, eksekusinya di lapangan buruk. Nah, ini semua saya kira harus menjadi bahan evaluasi kita bersama dan sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Jangan sampai juga pemerintah melihat seolah-olah kami ini adalah orang-orang yang melawan kekuasaan secara penuh. Tapi yang kami lakukan sebetulnya adalah dalam rangka untuk sekali lagi saya sampaikan bahwa kekuasaan itu harus diingatkan dan terus diawasi. Karena kalau tidak begitu, maka saya kira pemerintah akan terus jalan dan tidak ada yang mengkritisi sehingga semua eksekusi kebijakan bisa saja dilakukan seperti saat ini. Semua eksekusinya kami anggap tidak terlalu baik dan pencapaiannya juga tidak jelas. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih. Iya, Pak Abdul Muiz ya. Orang akan bertanya, turun ke jalan itu tujuannya apa? Apakah sekedar mengingatkan pemerintah atau ada tujuan yang lain begitu? Baik Bang, jadi di momentum kali ini memang kami memberi tema gerakan kami dengan gerakan Agustus Merdeka. Dengan harapan bahwa di momentum Agustus ini kita benar-benar dapat merdeka dari COVID, merdeka dari korupsi, dan merdeka dari segala hal yang merugikan kita sebagai anak bangsa. Terkait pilihan aksi, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan kami telah melakukan banyak hal sebelumnya, termasuk bagaimana kemudian termasuk menyampaikan surat, termasuk menyampaikan masukan-masukan, tetapi selama ini sama sekali tidak memberi respon positif. Jadi ini juga mungkin adalah sebagai salah satu bukti bahwa kepercayaan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya memang saat ini itu kurang bagus. Terbukti tadi fakta, data yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI bahwa saat ini di bawah 50% kepercayaan terhadap pemerintah. Maka barangkali kami harus menunjukkan bahwa dalam hal ini pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam harus menggunakan cara lama untuk mengingatkan kekuasaan. Cara lamanya adalah turun ke jalan dan akan terus konsisten mengawal segala bentuk kebijakan. Karena kalau tidak turun ke jalan ya sudah, kita akan terus seperti ini. Mahasiswa terlihat daya kritisnya semakin lemah, orang mau menyampaikan daya kritisnya semakin takut, itu fakta Bang. Mereka yang menyampaikan kritis saja di media sosial ditahan, bahkan kader kami direpresif di beberapa daerah yang melakukan aksi. Ini justru membuat kami berpandangan bahwa situasi demokrasi kita saat ini justru semakin menurun. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita semua harus bersama-sama membangun bangsa dengan cara kita masing-masing. Termasuk kami sebagai organisasi mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam, memang punya tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur di seluruh Indonesia. Nah, kalau pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, tidak berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, maka pembangunan yang merata dan adil itu tidak akan pernah terjadi. Coba kita buka bersama data bagaimana ketimpangan yang terjadi saat ini di bangsa kita. Toh pada akhirnya semua kebijakan-kebijakan itu malah akhirnya hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa, berpihak kepada orang-orang tertentu. Tapi ketika kita melihat ke bawah, masyarakat kecil tetaplah masyarakat kecil. Kita ingin pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah mereka untuk menuntaskan dan menyelesaikan kesengsaraan yang terjadi di masyarakat. Inilah semangat kami, kenapa kami memilih jalan untuk melakukan demonstrasi yang akan kami lakukan besok. Begitu Bang, kira-kira.